Halo, selamat pagi teman-teman. Kita kali ini di pembahasan saham hari ini ya. Saham hari ini adalah rekomendasi dari kita tentang trading ataupun investasi yang bisa Anda lakukan untuk hari-hari tertentu. Maksud saya artinya hari bursa ya. Untuk hari bursa kali ini yaitu tanggal 5 April 2021 ya, teman-teman. Sebelumnya kita sampaikan bahwa kita bisa juga memberikan layanan dalam arti yang lebih sempit ataupun yang lebih luas, yaitu antara lain ngobrol saham tembus service nyangkuters, artinya saham-saham yang nyangkut, kemudian auto trade ataupun copy trade. Nah, itu layanan-layanan yang bisa teman-teman akses untuk bisa dikonsultasikan ataupun bisa bicarakan dengan pihak dari kita. Oke, teman-teman, kita pagi ini hari Senin ya, tanggal 5 April 2021, tetap semangat ya. Hari ini kita akan bahas coba saham-saham yang masuk ke penilaian kita untuk bisa teman-teman watchlist ataupun teman-teman bisa ambil posisi dari saham-saham yang kita rekomendasikan kali ini. Tetapi untuk pertama kita sampaikan bahwa reminder ya, reminder bahwa disclaimer tetap kita sampaikan ke teman-teman karena ini menyangkut tentang keputusan pribadi dari trading ataupun investasi yang Anda lakukan di bursa. Untuk saham hari ini yaitu ada BBRI, PTBA dan Agro ya, teman-teman. Eh, kita sampaikan bahwa memang tiga saham ini punya potensi ya, setidaknya dalam rentang weekly, dalam rentang mingguan untuk bisa capai target. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun begitu ya tetap teman-teman bisa sampaikan bahwa tetap kehati-hatian ataupun analisa ulang daripada yang kita sampaikan, tetap teman-teman untuk bisa melakukan penilaian sendiri terhadap saham-saham yang kita sodorkan atau yang kita bahas secara pendek untuk video kali ini. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama ya, teman-teman. Ada BBRI, kita lihat di sini BBRI kemarin tanggal 1 April itu dia koreksi di 2,5%. Kemudian lot transaksi per 1 April itu ada 3 juta sekian. Kemudian volume change-nya atau perubahan volume dari tanggal akhir Maret ya, berbanding dengan tanggal 1 April kemarin yaitu sebesar 105,27%. Artinya ada kenaikan dari sekitar 1,5 juta lot yang terjadi pada perdagangan di tanggal 31 sorry di tanggal 31 Maret, betul, itu menjadi 3 juta lot ya, sehingga kira-kira volume change-nya atau perubahan volumenya menjadi 105. Ini adalah trigger yang positif, artinya investor masih berminat untuk membeli saham ini di lebih banyak dari sebelumnya ya, walaupun memang segmentasi investornya juga berbeda-beda. Nah, kita lihat juga opennya, kita pasang di 4210 sampai 4290, kemudian profit di 4460 dan loss di 4130. Nah, periodenya adalah weekly. Periode di sini adalah periode untuk Anda bisa cut loss ataupun Anda bisa TP ya, take profit untuk saham BBRI ini. Nah, kita masuk ke pembahasan chartingnya ya, pembahasan di teknikalnya, bahwa ini BBRI mengalami koreksi ya, jelas koreksi, artinya koreksi dalam arti setelah mereka menyentuh di high price di 4950, kemudian koreksi di bawah, bahkan di bawah 4500 ya, teman-teman, terus meluncur ke 4290. Cuman di posisi 4150-an terus cuman rebound juga ke 4200-an. Ini ada peluang untuk pullback ya untuk BBRI ini. Pullback dalam arti memang memasuki bulan April ada kecenderungan untuk bisa bergairah karena ada harapan untuk penentuan jadwal pembagian dividen terutama. Sehingga demikian bahwa memang BBRI
bisa dikatakan secara mingguan, secara weekly ini masih punya potensi yang sangat tinggi, dia bisa pullback ke target yang kita canangkan. Nah, target kita BBRI di 4460 ya, 4460 posisinya ya pendek, sangat pendek saja ya. 4460 di bawah 4500, karena 4500 adalah titik resistance yang bisa ditembus oleh BBRI untuk bisa pullback lagi di angka 4800 4700 ya. Artinya 4460 kita pasang sebagai target minimal untuk teman-teman bisa ambil di posisi tersebut. Sedangkan kemudian di lossnya di 4130. 4130 adalah titik yang mereka tembus dalam sisi koreksi ya. 4130, 4120 sebagai memang masih belum support ya. Kalau kita lihat supportnya itu di 3980. Tetapi di 4120 sebagai trigger saja untuk bisa teman-teman apakah keluar ataupun memang teman-teman menunggu dan kapan mulai lakukan average buy ke atas. Potensinya seperti itu. Jadi kalau kita baca ya, BBRI untuk hari ini 4290 posisi opennya. Ini secara jangka panjang mungkin Anda ataupun termasuk kita juga mengharapkan ada tambahan ataupun kembali koreksi dari BBRI ini. Paling tidak kembali menyentuh ke angka 4120 ataupun lebih-lebih bisa juga turun di bawah 4000. Harapannya seperti itu. Tetapi untuk prediksi kita hari ini BBRI masih bisa rebound ya untuk hari ini, setidaknya di angka 4300-an. Tetapi untuk target weekly bisa nanti kita maksimalkan ke 4400-an. Oke, next teman-teman, dari BBRI kita ke PTBA ya. PTBA di sini kemarin tanggal 1 dia 1,15, kemudian vol lotnya di 170.000. Volume change-nya itu masih di bawah 100% ya, artinya penambahan volume dari transaksinya masih kecil, 69,91%. Kemudian kita open ke 2620, 2650. Kemudian profit di 2870, 2410. Sama periodenya adalah weekly. Nah, kita lihat di sini PTBA, teman-teman. PTBA di sini ada posisi apa namanya? Kalau bahasa teknikal Morningstar ya, semacam Morningstar di sini yang kemungkinan memang adalah titik breakdown break up-nya PTBA ke atas. Kalau kita lihat trend line-nya memang di bawah trend line, tetapi ini adalah trigger yang positif dalam arti disupport oleh stokastik yang sudah terjadi akumulasi yang enggak terlalu banyak, tetapi ini bisa menjadi trigger tersendiri bahwa memang PTBA bisa naik di atas garis trendline lagi di sini ya, sebelum memang menuju ke angka equilibrium, di mana di angka kisaran 2800-an menjadi titik temu untuk bisa melanjutkan koreksi ataupun bisa melanjutkan uptrendnya daripada PTBA. Kita lihat nanti ke depan. Tapi secara jangka pendek ya, maka kita juga pasang targetnya secara weekly. Ini diharapkan PTBA setidaknya bisa untuk masuk lagi ke 2870. Di mana 2870 adalah equilibrium memasuki titik temu crossing ya antara trend bearish dan juga trend up daripada garis trend lainnya tersebut. Pertemuan dua garis trend line yang biru sama yang merah ini di 2800-an, sehingga begitu memang kita diharapkan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian kedua adalah sentimennya effortnya ada di sentimennya ada di pembagian dividen ya. Artinya PTBA terkenal memang pembagian dividennya lumayan tinggi, walaupun memang di tahun 2020 terjadi koreksi daripada performance PTBA sendiri. Tetapi ini menjadi suatu trigger tersendiri ya untuk pembagian dividen, karena memang
saham BUMN di bidang coal mining ini masih prospektif ya secara jangka panjang, apalagi disupport oleh garis trendline yang memang mulai naik ke atas kembali untuk PTBA ini. Secara mingguan teman-teman bisa pasang juga stop lossnya tadi di 22410 ya, di 2410. Di 2410 adalah titik terbawah ya dari garis trendline yang sudah terbentuk, tetapi garis 2410 itu sebenarnya agak sulit juga untuk ditembus karena memang dari sini tidak ketemu gitu, dalam artian kalau dia balik ke sini memang posisi daripada stokastiknya tidak terbentuk. Jadi kecenderungan untuk balik ke 2400 sangat kecil. Kecenderungannya memang koreksi agak kecil saja di bawah 2600, artinya di sekitaran 2550-an. Tetapi yang dipertanyakan adalah target apakah terbentuk atau tembus di 2800. Nah, ini kita asumsikan dengan adanya sentimen daripada dividen, diharapkan memang bisa untuk PTBA ini menyentuh di angka 2880-an. Oke, itu PTBA ya, teman-teman bisa pasang juga untuk targetnya secara mingguan ya, secara weekly ya. Artinya antar minggu ke minggu ya. Yang kita maksud untuk weekly ini antar minggu ke minggu. Apakah 2 minggu, apakah 3 minggu, artinya antar rentang mingguan. Oke, next kita ke bahasan selanjutnya yaitu di agro ya, teman-teman. Di agro ini kalau kita lihat secara technical apa namanya? Sudah tembus ya secara bearish di bawah garis trendline, tetapi dengan adanya pertemuan silang dari sisi apa namanya, dari sisi trend bearishnya ya, dari agro ini adalah sesuatu yang keniscayaan, dalam arti bahwa memang terjadi crossing di sini pasti terjadi kondisi apa yang dinamakan bearish ya, koreksi. Kenapa koreksi? Karena memang agro ini sudah naik lumayan tinggi ya, di kisaran 1300-1400, makanya terjadi koreksi. Dan mereka juga pemegang saham yang banyak pasti akan melakukan profit taking, dan itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi koreksi. Tetapi koreksinya ini berhasil diangkat setidaknya di bawah di atas angka 1000. Dari memang tembus di angka di bawah 1000, dan itu menjadi titik terbaik untuk Anda bisa ambil posisi di bawah angka 1000. Tetapi untuk saat ini agro ini memang masih punya potensi dari sisi kemampuan dia secara report tahunan secara full year ya, karena ada potensi untuk bisa satu agro ini menyajikan laporan positif dari apa namanya, dari performa 2020, dan juga ada ada rencana-rencana daripada internal perusahaan untuk mulai melakukan persiapan menjadi bank digital. Ini yang menjadi poin terbesar daripada agro, sehingga agro memang masih potensial untuk kita koleksi secara weekly atau secara bulanan juga untuk teman-teman. Nah, untuk agro sendiri kita buka posisi di 10.15 ya, 10.75 teman-teman. Kemarin agro tanggal 1 ini rebound di 5,39%. Vol lot transaksinya itu 1,1 juta, tetapi vol chain-nya hanya 86% ya, masih belum di atas 100%. Kemudian open tadi kita di 10.15 sampai 10.75, ini rentang opennya. Kemudian profitnya ambil bisa di 13.30, lossnya di 980, periodenya di weekly ya, antar rentangnya rentang mingguan. Nah, untuk profitnya 1330, kita akan coba untuk memprediksi apakah mereka bisa apa namanya, menyentuh lagi, melewati garis trend bearish di sini ya. Kalau memang bisa tertembus, maka angka 1330 bukan tidak mustahil ya, akan gampang untuk bisa ditembus oleh agro. Nah, itu satu. Kemudian kedua, apakah memang akan balik di bawah 1000? Kecenderungannya balik di bawah 1000 akan kembali terjadi untuk beberapa minggu ke depan ya. Mungkin bisa di bawah angka 1020, ataupun bisa menyentuh ke angka 990-970. Ini kecenderungan kemungkinannya juga akan sangat besar. Tetapi secara jangka pendek, mungkin untuk teman-teman yang bisa trading harian, ini
teman-teman rentang profitnya bisa diambil di angka 1100 sampai 1200 akan main di sini. Untuk kemudian sambil menanti potensi ataupun apa namanya sentimen yang terjadi untuk bisa pullback di atas 1200 sampai ke 1300. Ketika itu sudah tersentuh, maka untuk angka target di 1350 bahkan ke 1370 akan menjadi potensi yang terbaik untuk agro ambil. Nah, teman-teman juga bisa nanti cut loss-nya agak lebar di bawah 1000 ya, di 980. Tetapi memang tidak ketika tersentuh di 980, silakan pilihannya apakah Anda average ataupun Anda lepas itu. Tetapi kalau saya lihat di sini ketika agro bisa sentuh di bawah 1000, 970, 960 bahkan di angka 950, itu saatnya wajib untuk kita koleksi. Ya, teman-teman. Tetapi untuk posisi kali ini, untuk teman-teman yang punya barang, ya saya pikir bisa hold ya untuk saham agro ini. Kita tunggu untuk sentimen ke depannya, setidaknya beberapa minggu ke depan ya, terkait dengan full year laporan daripada agro. Ya, itu agro teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa punya pandangan tersendiri apakah short trade ataupun long trade, silakan Anda lakukan. Tetapi kita untuk agro sendiri, ini harapannya dan prediksi kita, mereka tetap akan bisa pullback lagi ke atas ya di angka 1300-an dalam beberapa minggu ke depan. Oke teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Teman-teman juga bisa kontak kita untuk WhatsApp dan Telegram ya. Silakan di chat ya teman-teman untuk bisa ngobrol tentang saham, kemudian tentang nyangkut, tentang juga auto trade. Silakan teman-teman untuk hal tersebut. Dan terakhir kita sampaikan untuk donasi, silakan teman-teman bisa apply donasi melalui Dana ID, nomor terlampir, kemudian lewat link aja, kemudian bisa juga lewat PMRI ya, Bank Mandiri. Tertera nomor rekeningnya, donasi untuk maintenance system. Nah, berapapun nilainya kita akan terima sebagai suatu bentuk support dan dukungan. Oke, teman-teman, demikian untuk pembahasan saham kita hari ini, tanggal 5 April 2021, yaitu BBRI, PTBA, dan Agro. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga trading hari ini Anda akan mendapatkan cuan. Selamat pagi, salam cuan.